dia ini masuknya adalah yaitu P2. P2 itu adalah yang usianya di atas 50 tahun dengan nilai akhir 522. Inilah dia kategorinya sebagai guru sekolah negeri. Kemudian Pak Pujo, inilah prioritas 1. Passing grade-nya, beliau ini masuk dalam kategori yaitu P3 ya, passing grade kategori 3 setelah ada penurunan. Nah, nilai akhirnya 454. Dia termasuk dalam kategori yaitu THK 2. Dalam mekanisme penempatan guru lulus passing grade pelamar prioritas 1 itu adalah diurutkan untuk penempatannya berdasarkan dari yang pertama kuota formasi, yang kedua berdasarkan urutan kategori, dan yang ketiga berdasarkan nilai. Untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar pada video sebelumnya, berikut ini kita akan berbagi contoh urutan penempatan berdasarkan urutan kategori. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa kategori guru lulus passing grade itu adalah dikategorikan berdasarkan dari yang pertama THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta. Sebagai contoh analoginya, misalkan di sini di sebuah sekolah dasar, di sini membuka 2 formasi. Sementara itu untuk guru induknya di sini ada 6 peserta dari seleksi P3K tahun 2021 kemarin. Untuk kategorisasi passing grade pun berbeda dan juga kategorinya juga berbeda. Jika memang di sekolah ini nantinya membuka 2 formasi, maka dari 6 peserta guru induk, siapakah yang akan mengisi formasi dan juga yang tidak kebagian formasi bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan, di sini kita pahami dulu untuk peserta prioritas 1, meskipun nanti langsung pemberkasan, ini wajib melakukan pendaftaran. Berikutnya, untuk mekanisme yang pertama yaitu penempatan guru lulus passing grade tahun 2021, itulah dari 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerahnya, tanpa mengikuti ujian kembali. Namun di sini kita nanti harus melakukan pendaftaran. Kapan melakukan pendaftaran? Kita pantau informasi di sscsn.bkn.go.id. Yang kedua, individu ditempatkan di tempat tugasnya masing-masing sepanjang kebutuhannya tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Kemudian untuk prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan. Yang pertama itulah dari THK 2, kemudian guru honor sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru honor sekolah swasta. Berikutnya pada masing-masing kategori itu diurutkan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Dimulai dari hasil akhir, kemudian teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara, dan juga usia. Nah sekarang kita kembali ke pokok pembahasan kita, yaitu mekanisme penempatan guru lulus passing grade pelamar prioritas 1. Nah, contoh urutan penempatan untuk yang berdasarkan kategori urutan. Urutan kategori yaitu kategori guru passing grade. Di sini kita harus mengetahui yaitu urutannya itu dari THK 2 dulu, kemudian masuk ke guru honor sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, kemudian guru sekolah swasta. Nah, berikutnya di sini kita perumpamaan sebagai contoh. Di sini ada SDN Tulaan 2 misalkan. Nah, di SDN Tulaan 2 ini pada seleksi P3K 2022 ini membuka 2 formasi. Sedangkan di sini untuk guru yang ada di sana ini ada 6 peserta. Nah, dari 6 guru honorer yang ada pada sekolah ini, tentunya di sini untuk statusnya itu berbeda-beda, teman-teman. Yang mana di sini untuk yang seleksi di tahap pertama ini adalah untuk guru honorer yang sudah lulus passing grade ya. Artinya di sini nanti akan didasarkan pada kategori. Nah, selanjutnya diutamakan dari yang prioritas 1 dulu. Sehingga di sini kalau misalkan kondisinya seperti ini, misalkan Henry, inilah dia prioritas 1 untuk passing grade-nya dan nilai akhir ini adalah beliau ini masuk P1 702 karena beliau memiliki sertifikat pendidik misalkan. Nah, di sini kategorinya ini adalah sebagai guru sekolah negeri. Kemudian Lukas ini adalah juga prioritas 1 karena dia lulus passing grade ya, yaitu P1. Nilai akhirnya ini adalah 601. Dia kategorinya guru sekolah negeri. Berikutnya Bu Heti, ini adalah prioritas 1.
dia ini masuknya adalah yaitu P2. P2 itu adalah yang usianya di atas 50 tahun dengan nilai akhir 522. Inilah dia kategorinya sebagai guru sekolah negeri. Kemudian Pak Pujo, inilah prioritas 1. Passing grade-nya beliau ini masuk dalam kategori yaitu P3 ya, passing grade kategori 3 setelah ada penurunan. Nah, nilai akhirnya 454. Dia termasuk dalam kategori yaitu THK 2. Nah, di sini kita perlu mengetahui juga ya bahwa di sini yang masuk dalam untuk langsung penempatan ini adalah yang pelamar prioritas yang pertama, teman-teman. Selanjutnya di sini Pak Abed ini adalah dia masuk prioritas yang kedua karena entah itu dia tidak lulus karena nggak memenuhi nilai ambang batas, atau di sini tidak mendaftar, atau juga sudah mendaftar namun tidak hadir. Padahal beliau inilah THK 2. Selanjutnya Bu Lucy ini adalah dia masuk prioritas 3 dikarenakan beliau itu tidak lulus dengan mendapatkan nilai 414 berasal dari sekolah negeri. Nah, di sini kita kembali ke pokok peraturan yang pertama, yang mana individu itu nanti ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak tersedia, maka akan ditempatkan di satuan pendidikan lain yang membutuhkan. Nah, di sini untuk yang tahap 1 ini adalah peserta pelamar prioritas 1 yang sudah lulus passing grade. Nah, di sini dari ke-6 peserta, dari 6 guru honorer yang ada di SD Antulaan 2, ini ada 4 yang masuk dalam prioritas 1, yaitu peserta nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Sedangkan di sini Pak Abed, nah di sini meskipun beliau itu THK 2, ini dialah bukan termasuk pelamar prioritas 1 karena tidak lulus passing grade ya. Jadi di sini ini tidak termasuk, kita kerucutkan. Ibu Lucy pun juga seperti itu. Karena tidak lulus, meskipun dia adalah induknya di sini, maka dia tidak masuk dalam kategori ini, pelamar prioritas 1. Sehingga sekarang terkerucutlah, yaitu ada 4 guru honorer yang akan menempati sekolah induk ini. Nah, sedangkan di sini untuk formasinya di SD Antulaan 2 ini hanya ada 2 formasi. Makanya dari keempat peserta ini harus dipilih siapa yang akan menempati formasi ini dan siapa yang nanti akan dipilihkan ke sekolah yang lain. Nah, sekarang kita coba cek pada yang berikutnya. Nah, di sini nanti bagi yang sudah lulus passing grade ini dan nanti akan di ranking, dan nanti dari berdasarkan kategori dulu ini nanti akan menempati formasi sekolahnya. Bagi yang tidak, nanti akan menempati di sekolah lain. Oke, kita lanjutkan slide-nya dulu supaya nanti teman-teman bisa lebih paham. Nah, sekarang kita cek pada bagian yang ketiga. Nah, di sini berbunyi yaitu untuk prioritas penempatan ini dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, untuk urutannya itulah didahulukan yang THK 2. Setelah itu diikuti guru honor sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, dan juga guru honor sekolah swasta. Dengan melihat di sini adanya 2 formasi, maka kalau misalkan kita cek di sini dari keempat peserta yang sudah lulus passing grade, kalau didasarkan pada kategorinya, ini siapakah yang akan menempati, teman-teman? Nah, yang pertama ini adalah utamanya di sini kalau misalkan kita cek ya, untuk urutan penempatannya ini didahulukan yaitu THK 2. Berarti di sini kita mencari siapa yang THK 2 dan sudah lulus passing grade. Dengan demikian berarti di sini pilihan pertama inilah jatuh kepada Pak Pujo, teman-teman. Nah, di sini ya, masuk ke Pak Pujo. Di sini adalah dia termasuk THK 2. Ini kan THK 2, kemudian sudah lulus passing grade. Meskipun passing grade-nya inilah passing grade kategori 3. Jadi urutan yang pertama didasarkan pada yaitu perolehan kategori, yaitu pengkategorisasian. Berarti di sini yang menempati formasi yang pertama kali ini adalah yang bernama Pak Pujo ini, teman-teman. Nah, dikarenakan beliau sudah lulus passing grade dan masuk THK 2. Nah, di sini tentunya setelah ditempati oleh Pak Pujo ini masih ada 1 formasi ya. Nah, ini masih ada 1 formasi. Kira-kira siapakah yang akan menempati? Kita cek untuk peraturan berikutnya. Nah, di sini pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Diurutkan dari
untuk nilai akhir dulu teman-teman, yaitu nilai akhir. Kalau misalkan nilai akhir sama, nanti akan dicari siapa yang dapat nilai teknis paling tinggi. Kemudian kalau masih sama, yaitu manajerial sosiokultural yang lebih tinggi. Kalau masih sama, ini adalah dari hasil wawancara lebih tinggi. Kalau masih sama, dari usia yang paling banyak. Berarti di sini untuk menentukan sisa satu formasi yang masih tersedia, sedangkan di sini untuk Pak Pujo kan sudah masuk ya dari THK 2. Ini masih ada peserta nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, yaitu Hendri, Lukas, dan Heti. Maka di sini dilihat sama-sama semuanya adalah guru honor sekolah negeri ya, statusnya guru honor sekolah negeri semuanya. Nah, selanjutnya ini didasarkan pada yaitu urutan perolehan nilai. Nah, urutan perolehan nilai. Nah, di sini semua sama-sama P1, namun di sini kita bisa melihat untuk nilai akhirnya yang lebih tinggi itu siapa. Nah, di sini Hendri adalah 702, Lukas 601, Heti 522. Berarti yang menempati formasi di sekolah ini adalah untuk peserta kedua, ini adalah yaitu Pak Hendri. Dikarenakan nilainya ini adalah lebih tinggi, yang paling tinggi di antara guru honor sekolah negeri yang lain. Nah, seperti itu teman. Jadi di sini yang menempati yang kedua ini adalah Pak Hendri ya. Secara urutan dari THK 2 dulu, kemudian guru honor sekolah negeri dulu. Nah, berikutnya di sini untuk peserta yang ini yaitu Pak Lukas dan juga di sini ada Bu Heti. Ini kira-kira bagaimana? Apakah bisa mengisi formasi yang ada di SD Tulaan 2? Tentu saja tidak. Nah, ini kita kembali di sini, yaitu jika tersedia formasi. Jika sudah nggak ada formasi, dikarenakan formasinya sudah diisi dari peserta sesuai dengan urutan ini, maka dia itu akan dipilihkan, ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Di mana itu tentunya nanti akan dipilihkan, entah itu di SD Tulaan 3 atau di SD Tulaan 4 atau di SD Tulaan 5. Nah, tentunya nanti semua akan dilakukan oleh sistem SSC ASN. Di sini akan langsung ditentukan dari pusat. Ya, pada di sini urutan pertama adalah Pak Pujo ini. Nah, ketika Pak Pujo itu login ke akun SSC ASN untuk melakukan pemilihan formasi penempatan, maka tampilannya akan seperti ini, yaitu akan terkunci seperti ini. Jadi nggak bisa memilih tempat lain karena harus memilih tempatnya sendiri. Begitu juga dengan Pak Hendri, itu akan seperti ini. Jadi akan terkunci. Berikutnya untuk Pak Lukas. Nah, untuk Pak Lukas dan juga Bu Heti, karena di sekolahnya kan udah nggak ada ya, maka di akun SSCASN ya nanti akan ditampilkan seperti ini, yaitu pilihan-pilihan sekolah yang bisa mereka pilih. Tentu saja. Nah, untuk sekolah yang mereka pilih ini adalah sekolahan-sekolahan yang di sana itu tidak membentur guru honorer lainnya, guru induknya di sana. Selanjutnya termasuk juga untuk yang Pak Abed dan juga Lucy, ini nanti juga akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, mereka dapat tampilan seperti ini. Nah, mereka juga nggak akan mengikuti tes, namun mereka nanti itu akan dilakukan ya, yaitu background check-nya sesuai dengan mekanisme untuk peserta yang kedua. Selanjutnya apakah nanti akan berbenturan? Tentu saja tidak. Untuk nanti timeline pengadaan P3K 2022 nanti akan menggunakan mekanisme yang seperti ini. Ini tahun 2022 adalah untuk yang tahap 1, kemudian tahap 2, kemudian tahap 3. Tahap 1 ini adalah nanti untuk memposisikan teman-teman yang sudah lulus passing grade P1, itu nanti akan dihabiskan di sini. Nah, kalau misalkan masih ada formasi, maka dibukalah tahap 2. Yang mana tahap 2 itu adalah untuk teman-teman honorer kategori 2 dan juga guru honorer sekolah negeri dengan lama pengabdian 3 tahun atau lebih. Kemudian sisa formasi dari tahap 1 dan 2 setelah mereka semua mendapatkannya, maka dibukalah tahap 3, yaitu untuk seleksi kategori peserta umum. Terdiri dari pesertanya lulusan PPG, guru sekolah swasta, dan guru sekolah negeri yang terdaftar Dapodik, yaitu di bawah 3 tahun.